di layar saya baca Yesus adalah Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah dilahirkan oleh manusia? Pertanyaan saya itu aja. Enggak. Yang dilahirkan Kenapa? itu kemanusiaan. Keilahian itu tidak dilahirkan manusia. Dari dasarnya kemanusiaan itu terlahir dari rahim Maria, Mak. Dasarnya itu apa? Oke, ini ada Marwan. Ya, jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Ya, Oh, saya memang muslim. harus banyak sama. Saya muslim. Hmm? Saya muslim. Lalu? Pertanyaan Angel tadi, saya agak menggelitik omongan Angel tadi. Apa Makanya saya tuh? naik. Katanya mengatakan bahwa orang Kristen, orang Muslim mengatakan Tuhan kamu begini, terus dia masuk Kristen tuh kok sesimpel itu, segampang itu gitu loh. Dia hanya menceritakan garis besarnya. Banyak, Iya, mungkin banyak. Itu sampai itu begini loh Mbak. Pertanyaan saya di layar saya baca Yesus adalah Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah dilahirkan oleh manusia? Pertanyaan saya itu aja. Enggak. Yang dilahirkan Kenapa? itu kemanusiaan. Keilahian itu tidak dilahirkan manusia. Dari dasarnya kemanusiaan itu terlahir dari rahim Maria, Mak. Dasarnya itu apa? Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu tidak dilahirkan manusia. Itu udah ditangkap dulu sampai situ? Itu dasarnya dari apa? Enggak, itu udah ditangkap dulu belum? Yang dilahirkan itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Udah tangkap sampai sini? Anda bilang dilahirkan kemanusiaan Enggak, ini dulu ditangkap dulu loh. Nanti baru ke yang lain. Anda udah nangkap belum? Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu tidak dilahirkan. Kenapa? Karena dia ada sepanjang segala abad. Dia adalah al-awal al-akhir. Wahyu 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yohanes 1 ayat 13. Wahyu 1 ayat 8. Artinya Yesus Maha Kuasa ya? Dia Allah. Ya Maha Kuasa kan? Tuhan Maha Kuasa kan? Iya, Wahyu 1 ayat 8. Dia adalah firman Allah yang sudah ada, yang telah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Gitu. Definisi firman itu apa Mbak? Firman itu adalah pikirannya Allah. Nah, pikirannya Allah. Artinya Mbak memikirkan kue, Mbak pingin jadi kue, jadilah kue itu. Apakah kue itu Mbak? Kue itu adalah hasil dari saya berpikir. Bukan Berarti pikiran hasil. saya. Bukan Mbak. Artinya Yesus bukan Tuhan toh, karena dia firman. Yesus itu pikiran. Yesus itu pikiran, bukan Yesus itu kue, bukan. Iya, Itu yang pikiran. salah definisimu. Ini ingat ya, kamu kan menanalogikan. Nih, kamu fokus, kamu analoginya. Saya punya pikiran. Saya memikirkan kue. Pikiran saya ya tetap ada di sini. Kue itu hasil dari saya berpikir. Kristus itu bukan hasil dari berfirman, tetapi dia firman. Dia pikiran Allah. Loh, kamu ngasih analogi kamu gak ngerti sendiri. Ya, berfirman dengan firman itu dua hal yang beda. Udah. Tuhan berfirman, maka firman itu menjadi daging. Itu berfirman, Mbak. Loh, jangan dibalik. Firman telah menjadi daging, bukan berfirman sehingga menjadi daging. Kan bukan gitu diksinya. Nah, firman itu menjadi manusia. Jangan dibalik-balik, firman itu Allah atau Allah? Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dari mana Yohanes definisinya 1 firman ayat itu Allah? 1. Loh, dari mana definisinya firman itu Allah? Nih kamu lihat saya. Saya ini apa? Saya ini apa? Keinginan Allah. Ini saya kasih tahu. Saya ini apa? Manusia? Oke, pikiran saya? Pikiran Anda pikiran saya pikiran manusia, Blon. Ini pun lama kali kan. Imajinasi, pikiran loh, itu. Pikiran saya pikiran babi atau pikiran tumbuhan? Atau pikiran manusia? Ini ngomongin hakikat. Kita ngomongin hakikat. Kalau saya manusia, pikirannya saya ya manusia. Kalau firman itu adalah Allah, karena dia satu di dalam Allah. Pikiran Allah ya sudah pasti Allah. Lu Pertanyaan gimana sih saya. kau?
pertanyaan saya. Yesus itu sejak kapan Yosua Mesias jadi Yesus? Apa? Dari Yosua jadi Mesias. Apa? Ngomong apa sih? Sekarang begini. Dari Yosua Mesias Yesus itu yang mana? Yang nama aslinya Yosua apa Mesias Yesus? itu gelar. Mesias itu gelar. Yesua Tuhan itu juga namanya. Dalam bahasa Tuhan juga. Ibrani Yehosua. Dalam bahasa Yunani Iosos. Itu loh, gitu aja. Agatha ini apa sih? Perempuan atau manusia? Ya saya Sekarang hakikatnya begini. manusia. Saya perempuan. Masa gitu aja kok nggak ngerti, Bo? Maria menyembah Yesus atau tidak? Udah dijawab itu tadi. Gimana itu udah ngerti belum? Jadi Enggak. Yehosua itu siapa udah tahu? Yehosua itu adalah namanya, nama kemanusiaannya. Mesias itu gelarnya. Udah paham belum di sini? Saya mau pastikan Paham. kamu paham. Jangan nanti muter. Sekarang begini. Udah. Apa Udah Maria paham belum? Bentar. menyembah- Saya mau mastiin kamu udah paham belum? Paham. Paham belum? Paham. Oke. Pertanyaan saya. Yesus itu Maria Yesus itu menyembah Yesus. apa? Sebentar. Yesus itu apa? Kalau udah paham, harusnya kamu bisa jelasin. Anda bilang Yesus itu Tuhan Allah Firman yang menjadi botol. Berarti kau belum paham. itu Kak. Mau saya sangkal gimana? Yesus itu dengar. Yesus itu namanya, nama kemanusiaannya. Kalau Allah keilahiannya nggak punya nama, ya. Mesias itu gelarnya. Tuhan itu gelarnya. Hakikat dia Allah dan manusia. Astaga otak. Saya kasih tahu. Tuhan itu bukan manusia. Betul, Tuhan Allah itu bukanlah manusia. Tuhan. Dalilnya Allah bukanlah manusia. Jangan Tuhan bukan manusia, jangan ku ganti ayat saya. Ku lempar Kau kau. bilang Yesus itu kemanusiaannya. Ini kamu termuter. Kamu kan bawa dalil kan Allah bukanlah manusia, betul nggak? Ya. Ya udah jangan bilang Tuhan bukanlah manusia dong. Karena Tuhan itu gelar. Allah itu hakikat. Hakikat Allah ya pasti bukan hakikat manusia. Wujud Allah itu kan manusia. Kan begitu. Bukan, mana ada. Allah itu adalah terang. Allah kok wujudnya manusia. Apa? Siapa yang bilang Allah itu wujudnya manusia? Anda nggak sama pertanyaan saya cuma satu. Maria Coba. menuhankan. Sebentar. Nggak usah diputer-puter. Maria menyembah keilahian Yesus. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan Oke. ayatnya. Lukas 1 ayat 38 baca. Lukas 1. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Itu langsung dijawab. Ayat pengakuan Baca aja. langsung dari mana dah? Itu sesungguhnya ini Lukas 1 ayat 38 kau baca. Itu Maria sendiri yang ngomong ketika malaikat itu datang kepadanya. Dan dia berkata apa malaikat itu? Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak. Anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu jawab Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah perkataanmu jadilah seperti perkataanmu. Itu Maria sendiri yang ngomong. Lu kok mana ayatnya? Kok baca? Begitu Anda tidak mengaku. Udah dibaca belum? Jangan Udah dibaca belum? Baca dulu. Baca. Lu kalau belum baca kok berisik. Baca. Apalagi pertanyaanmu? Udah dibaca belum? Sama Yesus. Nih, goblok. Ya, baca dulu, baca. Disuruh baca kok ribet sih? Jangan botol. Tadi udah saya jelasin. Kalau nggak nyampe otakmu jangan salahkan saya dong. Saya lari 60, lu ngesot. Baca, makanya baca itu jangan kayak menghafal. Paham kagak, ngebaca doang, bergumam. Ngerti kagak?
Nah itu, udah kalau udah baca naik ke atas. Lu kata gue tukang tipu kayak lo. Nah, gitu, udah nanya kayak rentenir. Di najis. Ini gue lagi belum mau mirroring ya, tunggu ya. Nanti kalau gue mirroring, gue takut rungkat. Bukannya apa-apa, kalian kagak mau tep-tep dari tadi. Selamat malam. Selamat pagi, emak. Oh, pagi kayaknya. Selamat pagi, apa? Nih, ini hostnya ini ditanya lain jawabannya muter-muter nih. Udah pernah nanya? Itu tadi pertanyaan Bang Tuna. Kan beliau kan cuma bertanya tuh. Udah dijawab. Ya kan? Loh. Seperti tadi Yang muter Anda, yang mana, Bang? Yang muter yang mana coba? Yang muter Ini. yang mana? seperti yang saya menjelaskan, ya kan? Bahwasanya pikiran itu adalah firman. Kan gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya jadi dibalik kan. Ketika kita berpikir sesuatu dan sesuatu itu terjadi, apakah itu juga kita? Kan tidak. Itu udah dijawab. Hasil berpikir dengan pikiran itu beda, Bang. Nah itu sama sendiri jawab begitu. Kenapa? Tadi saya bilang kok itu firman, itu Tuhan. Nah itu yang bikin bingung orang lah. Loh, Anda yang bingung kok saya yang disalahin? Jawaban saya dari tadi. Itu jawaban saya dari tadi. Kenapa saya yang diem, Anda yang tawab? Makanya kalau ditanya itu dijawab sesuai pertanyaan. Nah itu dari tadi saya udah jawab. Anda aja sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya nih kan. Ya kan? Itu firman sama Tuhan apa bedanya? Firman itu adalah pikirannya Allah. Tuhan itu gelar. Firman sama Tuhan apa bedanya? Firman itu adalah Allah. Tuhan itu gelar. Tuhan gelar, firman Allah. Iya, Nggak firman maksudnya itu apa? hakikatnya Allah. Firman itu adalah sebuah ucapan, itu baru dikatakan firman. Sedangkan Allah itu adalah si pembuat ucapan. Iya nggak? Jadi ucapan itu diciptakan atau memang sudah ada di dalam diri Allah? Ucapan itu kan diciptakan. Oke, dengan apa Allah menciptakan ucapannya? Allah menciptakan segala sesuatunya dengan Nur Muhammad. Tanpa adanya Nur Muhammad, maka dia tidak bisa Nur menciptakan Muhammad segala itu di mana sesuatu. dalilnya di dalam Quran? Coba. Allah menciptakan segala sesuatu dengan Nur Muhammad, tunjukkan di dalam Quran. Loh, sahabat kan pernah Oh, jangan nggak pakai dalil. Anda jangan muter-muter dalilnya. Mana ada Nur Muhammad tadi di juga sini? pernah Jangan sih. nipu. Saya mantan Islam, Bang. Jangan ngomongin Nur Muhammad sama saya, Bang. Alhamdulillah. Di mana dalilnya? Alhamdulillah kalau sama mantan Islam. Di mana Sekarang gini, dalilnya Bang. Allah Sekarang menciptakan begini. segala sesuatu Sekarang dengan Nur begini. Muhammad? Sekarang begini. Jangan tawab ya, Bang ya. Jangan tawab. Kalau Anda mengatakan ucapan Allah, firmannya Allah diciptakan dengan Nur Muhammad, dalilnya dong. Dalil. Saya tadi pakai dalil. Saya bukan pakai ludah. Kalau saya pakai ludah nggak ada yang mau nerima saya. Dalilnya sampean apa? Sama ditanya lain, jawabannya lain. Dalil. Ya kan? Tadi kan dia bertanya, saya tunjukkan Lukas 1 ayat 38. Saya dari tadi berdalil, Bang. Ya, kalau kamu mengaku punya telinga, semua yang saya sebutkan itu dalil. Sekarang di mana Dalil dalilnya? apa? Allah menciptakan ucapan dengan Nur Muhammad. Kalau nggak ada, ya udah. Allah itu Anda sudah pembohong. menciptakan segala sesuatu. Dijawab, Bang. Jangan nggak ditanggepin dong. Jijik saya. Ya. Saya dari tadi pakai dalil. Kok kira pakai apa, anjir? Mana dalilnya Allah menciptakan ucapannya dengan Nur Muhammad? Nanti saya bahas ilmu kalam, kau mental. Minimal kau ngerti dulu kalam. Minimal kau ngerti 20 sifat Allah. Saya siap membolak-balikkan kepala biji mata kau.
Yakin? Wah, tapi saya mau kau tunjukkan dulu di sini. Jangan dulu berbohong. Jangan kau bikin Quran baru. Ucapan Allah diciptakan dengan Nur Muhammad. Kalau saya tunjukkan segala sesuatu diciptakan dengan kolam, pena Allah, gimana? Kau mau bilang Nur Muhammad itu penanya Allah? Deh, saya tahu dalilnya. Situ kagak. Enak kali deh, enteng kali. Kalau Allah mau menciptakan ucapannya dari Nur Muhammad berarti Allah. Mau? Mau? Karena kamu mengatakan perkataan Allah diciptakan Nur Muhammad. Artinya Nur Muhammad adalah Allah. Serius? Yakin? Yakin? Ini gua skakmat loh dia di sini. Naik lagi, ayo. Serius? Perkataan Allah diciptakan oleh Nur Muhammad. Berarti Allah ciptaan. Serius loh. Ayo. Ya, kamu tunjukkan dulu dalilnya. Nanti saya balikin. Yakin nggak ya? Siap-siap kok ya. Gimana dalilnya yang mengatakan Kenapa perkataan Allah diciptakan dari Nur Muhammad? Makanya ketika saya ngomong, coba didengerin dulu. Ya kan? Allah itu tidak bisa menciptakan segala sesuatu tanpa adanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tidak bisa bergerak tanpa adanya Allah. Itu dua zat yang berbeda tapi saling menyatu. Tidak ada pernah saya katakan di dalamnya bahwasanya Muhammad itu adalah Allah. Tidak seperti yang Anda katakan. Apa yang dinarasikan itu adalah Tuhan. Tidak seperti itu. Nur Muhammad ini pencipta. Betul? Kenapa? Nur Muhammad ini pencipta. Bukan, tidak ada saya bilang Nur Muhammad pencipta. Tadi kamu Siapa bilang perkataan Allah diciptakan oleh Nur Muhammad kan? Tidak ada saya bilang begitu. Loh, Saya dia katakan mengingkari Allah itu coba dengerin. Allah itu menciptakan sesuatu dengan adanya Nur Muhammad. Coba dicerna dengan baik-baiklah. Ya. Menciptakan segala sesuatu. Coba ulang. Menciptakan segala sesuatu. Saya ngomong belum selesai, sampai sudah potong, sudah kick, bahkan saya sudah diturunkan. Host bagaimana ini? Oke, coba. Nur Muhammad menciptakan perkataan Allah, gitu. Saman tadi mau menceritakan Gimana? Ulang lagi. Tunggu. Ulang lagi. Saman tadi mau menceritakan masalah hakikat. Nah, sekarang hakikatnya seperti itu. Dong, jangan lari, saya penasaran. Saya nggak lari. Sama yang membalikkan bahasa. Mbak yang membalikkan bahasa bahwa telingamu, dengar ya. Perkataan Allah diciptakan dengan perkataan Allah itu katamu tadi diciptakan. Ini 400 orang dengar loh. Jangan kamu nipu loh di sini. Perkataan Allah diciptakan dengan apa tadi jawaban lo? Jawab. Dengan ayo. Perkataan Allah katamu diciptakan dengan jangan matikan, dengar ya. Perkataan Allah diciptakan. Dengar bahasa saya. Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan adanya Nur Muhammad. Kalau saya mau cerita masalah narasi seperti itu, Allah tidak bisa apa-apa tanpa adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak bisa apa-apa tanpa adanya Nur Allah. Nah, ini kalau saya mau cerita masalah hakikat di dalam. Dengar. Allah tidak bisa apa-apa tanpa Nur Muhammad. Artinya Allah bergantung dari Nur Muhammad. Betul? Dengerin ya. Betul? Dengerin bahasa saya. Dengerin dulu bahasa saya. Sama saya catat. Main tutup ya kan, sama main tutup, sama main kick ya kan. Oke. Sekarang Saya catat. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Saman saja sudah nggak bisa jawab dengan sebenarnya gitu kan. Allah. Giliran saya ulangi lagi Pak. Ya kan? Allah Saman tidak kan tadi bisa cerita. Dengerin. berbuat apa-apa tanpa Nur Muhammad. Betul ya? Itu ya? Dengerin bahasa saya. Tanpa Dengerin bahasa Nur. saya. Oh, mau diganti? Silakan diganti. Dengerin bahasa saya, ya kan? Sama kan tadi kan menceritakan masalah hakikat, ya kan? Sekarang saya cerita masalah hakikat, bukan masalah kitab ini. Yang sama menjelaskan masalah apalah itu, sama bilang masalah hakikat kan? Jangan tawab, Bang. Jangan tawab, lanjut aja, Bang. Kau ngatain gua tawab, lu aja tawab muter-muter. Sekarang saya tanya, perkataan Allah diciptakan tidak ada saya katakan ya,
Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan adanya Nur Muhammad. Jangan jadi penipu. Kata-katamu itu saya ingat. Saya bukan Muhammad yang baru dikasih ayat langsung lupa, Bang. Ini ingatan saya kuat loh. Tadi kau bilang, Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Nur Muhammad. Saya mau tahu nanti dalilnya. Ya, saya catat. Jangan kamu kira saya nggak punya ini. Setiap saya tanya balik ganti. Saya tanya lagi ganti. Di lidah kau yang terputar-putar. Makanya kau kebanyakan menipu. Nggak ada dalilnya ini. Nggak ada dalilnya ini di Quran. Ya, jangan menipu kau. Gila kau. Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Nur Muhammad. Tadi saya tanya, perkataan Allah diciptakan? Diciptakan kata dia. Ingat kan? 400 orang tadi di sini ingat kan? Gua mengingat itu loh. Gua itu mencerna setiap kata yang keluar dari jigong dia itu. Ya, jangan menjadi penipu. Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Nur Muhammad. Nih, gua tulis. Dia bilang perkataan Allah itu diciptakan dengan apa? Dengan Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad pencipta. Dia muter. Nih.